Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli تفضيلي واحترامي جميع الحبائب جميع المشايخ جميع الأساتذة نخص بالذكر هنا خادم المجلس الحبيب عبد الرحمن بن هاشم بارقبة وكي الحاج الشيخ عبد القادر بن أحمد شاذلي وخادم المجلس قس رافع الحميد بن عبد الرحيم بن أحمد شاذلي كما نخص بالذكر هنا ضيف الحلقة Kiai Haji Dr. Ahmad Kamakhsyari. Beliau adalah pimpinan atau direktur utama Pondok Pesantren Ar-Rifai di Gondang Legi. Hadirin hadirat jamaah Majlisul Maulid wa Ta'lim Riyadul Jannah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari Sabtu, malam Ahad, tanggal 12 Rabiul Awal 1436 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2015, melanjutkan dari ta'lim kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin bisa saya sebutkan sebagai informasi sedikit kepada beliau Kiai Haji Ahmad Muflih Zamakhsyari bahwa selama safari 40 malam ini, setiap malam kita mengkaji satu hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sehingga dengan sempurnanya 40 malam maka kita mengkhatamkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan malam ini insyaallah akan saya bacakan dua hadis. Hadis yang ke-11 dan yang ke-12. Kenapa dua? Karena hadisnya pendek-pendek dan pembahasannya santai. Enggak seperti kemarin pembahasannya agak dalam, agak berat, tapi dua hadis pada malam ini insyaallah pembahasan agak ringan. Al-hadithul hadi ashar, hadis ke-11, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Hadis ke-11 dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan, kesayangan dan wewangian beliau sallallahu alaihi Muhammad. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib merupakan putra dari Fatimatuz Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Imam Ali bin Abi Talib yang sepupuan, misanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib ini kemudian menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Fatimatuz Zahra. Fatimatuz Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikaruniai dua putra, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, Al-Hasan ini dikatakan oleh Rasulullah raihanah, wewangianku. Raihanah artinya wewangian. Rasulullah katakan Al-Hasan dan Al-Husain ini raihanah, wewangianku, cintaanku, kesayanganku. Kenapa Rasulullah katakan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra. Putra Rasulullah semuanya meninggal ketika masih kecil. Al-Qasim,
Abdullah, dan Ibrahim. 3 putra Rasulullah ini kesemuanya meninggal dunia ketika mereka masih kecil. Adapun putri-putri Rasulullah semuanya hidup sampai dewasa dan menikah semua. Putri Rasulullah yang 4 siapa itu? Siapa? Ummu Kulthum, Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimatuz Zahra. Ini adalah 4 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali ke hadis kita. Al Hasan bin Ali mengatakan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat engkau ragu dan berpindahlah kepada yang tidak membuat engkau ragu. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sallallahu ala Muhammad. Kaidah terpenting yang patut kita fahami dalam hadis ini, kita menjadi seorang muslim yang tidak ragu-ragu, tidak was-was. Tahu was-was? Contoh ya was-was. Apa contohnya? Seumpama kita wudu. Tahu wudu? Kita baca niat kemudian membasuh wajah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kan begitu. Sebagian ada yang punya penyakit ragu dan was-was. Kenapa? Sudah 3 kali, aduh kayaknya ada bagian wajah yang gak kena nih. Ya udah ditambah 1 kali lagi 4. Kalau dituruti penyakitnya ini bertambah. Sudah 4 kali nanti bertambah. Sempurna 5 kali, 6 kali, 7 kali. Kan ada yang seperti itu. Da'ma yaribuk, tinggalkan yang membuat engkau ragu. Bagaimana? Dalam contoh ini ya sudah, kalau sudah membasuh wajah 3 kali, selesai, pindah ke anggota tubuh berikutnya, itu membasuh tangan 3 kali. Loh beb, kalau ngerasa belum sempurna, jangan dituruti. Wong sudah 3 kali kok. Jangan dituruti. Kalau dituruti, Anda terkena penyakit was-was. Gak akan selesai. 3 kali merasa kurang, lanjut. Jangan diulangi. Pindah ke tangan. Basuh tangan 3 kali. Contoh dalam wudu. Maaf, contoh yang lainnya ketika kita istinja, mensucikan diri, seumpama setelah buang air kecil. Pernah buang air kecil? Nah, biasa setelah selesai buang air kecil kemudian mensucikan diri. Maaf, kerannya disucikan. Kerannya disucikan. Terkadang sekali disiram, 2 kali disiram, 3 kali disiram, nanti ngerasa kayaknya belum bersih deh. Siram lagi 4 kali, kayaknya belum bersih deh. Siram lagi 5 kali, kayaknya belum bersih. Sampai 10 kali nggak ngerasa bersih. Ini salah satu was-was. Jangan dituruti. 3 kali Anda siram, 3 kali Anda bersihkan, cukup. Jelas? Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh, jangan ragu-ragu. Contoh yang lain, yang ketiga, ketika kita seumpama dalam sholat, ketika ruku, kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Berapa kali? 3 kali, kan begitu. Terkadang subhana rabbiyal azim sudah 2 kali apa 3 kali ya? Tambah lagi 1 kali subhana rabbiyal azim. Ini yang kedua apa yang ketiga ya? Tambah lagi subhana rabbiyal azim. Jadi Anda berlama-lama karena ngerasa tidak 3 kali. Kalau dalam keadaan seperti ini cukup baca sekali langsung i'tidal. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan ragu, jangan was, utama dalam bidang ibadah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang saya contohkan yang non ibadah. Ketika kita menemukan makanan di majelis seperti ini, ada roti,
Kira-kira Anda makan langsung atau ragu-ragu? Kalau Anda nemu duit di jalan, ragu-ragu atau langsung diambil? Kalau masalah ibadah, kita ini dibuat ragu. Masalah ibadah, setan membuat kita ragu. Kalau masalah makanan, ini coba digantung-gantung. Rebutan apa enggak antar? Enggak ragu. Enggak ada yang ragukan. Ini kira-kira halal atau haram ya? Kira-kira belimbingnya ini beli atau dicolong ya? Kalau masalah makanan, enggak ragu. Tapi masalah setan dengan sengaja membuat kita ragu dan was-was. Maksud saya, ayo dalam masalah ibadah, entah itu wudhu, entah itu sholat, entah itu ketika istinja, ayo kalau ada was-was dan keraguan itu diperangi. Sebaliknya yang berurusan dengan makanan, berurusan dengan harta, ayo ragu-ragu dan was-was. Kenapa? Ini bentuk karakter diri kita wara'. Wara', tahu wara'? Tarkul mubah khaufan minal wuqu'i ilal haram. Meninggalkan yang boleh karena takut ke hal yang haram. Loh, ini boleh tapi berhati-hati. Ini boleh tapi hati-hati, takut melakukan yang boleh, nanti siapa tahu setelah itu terjerumus ke dalam hal yang haram. Tapi urusan makan, urusan harta. Jelas? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Jangan ragu dalam masalah ibadah dan jadilah wara' untuk duniawi. Hadis rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Hadis tsani asyar, hadis yang ke-12, saya tambah satu hadis karena pendek. Al-hadits tsani asyar, hadis ke-12, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmidzi. Hadis ke-12 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda keislaman yang bagus, termasuk tanda keislaman seseorang yang sempurna, tarkuhu ma la ya'ni. Dia akan meninggalkan hal yang bukan menjadi urusannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau bukan urusannya, dia tidak ikut-ikut urusan. Yang bukan kepentingannya, tidak ngurusi. Singkat kata, tidak usil ngurusi orang lain. Seorang itu tanda kalau Islamnya baik, beragama Islam dengan baik, agama Islam dalam dirinya sempurna, tidak usil ngurusi orang lain. Tidak usil seumpama ngurusi jamaah yang ada di Riyadul Jannah. Itu ibu yang berkerudung itu kok 5 hari kerudungnya itu saja. Kalau Islamnya baik, tidak usil ngurusi yang begitu-begituan. Enggak, urusannya dia ngapain diurusi. Contoh doang. Termasuk tidak usil seumpama, itu kok bapak itu kalau qasidah. Kalau Islam Anda baik, tidak ngurusi, bukan urusan Anda. Jelas? Oke. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan ini juga berlaku dimanapun kita berada. Entah di majelis, entah di rumah, entah di kampung tetangga kanan kiri. Gak usah usil, stop. Mulai sekarang gak usah usil, gak usah urusi orang lain. Urusi diri pribadi.
urusi keluarga Anda. Jangan ngurusi orang. Sebaliknya, kalau Anda menjadi orang yang usil, Anda menjadi orang yang usil, ada sesuatu komentar, ada sesuatu diomongin, ada status di komen, ada foto di like. Usil, wong bukan urusan Anda. Kalau Anda masih ada kesukaan, kecenderungan ngurusi orang lain yang bukan urusan Anda, berarti tanda Islamnya belum sempurna, Islamnya belum bagus. Sebaliknya, kalau Islam yang sempurna, Islam yang bagus, tidak usil. Jelas? Dua hadis ini singkat tetapi insya Allah ada manfaatnya bagi diri saya pribadi dan seluruh hadirin. Kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.